Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimin, nih dari Korea Utara, Kim Jong Un. Oh, Korea Utara men. Oh, Kim Jong Un. Thank you my brother. You the best friend. Yeah. Gua bingung sama lu Pin. Kelihatannya tuh para Habib itu gelarnya tuh bukan sekedar Habib dan mengaku cucu Nabi. Ada yang profesor, dokter Andes, sarjana hukum, gak kurang-kurang tuh, ya. Kayak wah banyak deh kalau disebut deh. Tapi nggak satu pun yang berani melaporkan Kiai Imaduddin ke MA ke Kejaksaan Tinggi kemanapun tentang pencemaran nama baik cucu Nabi. Waduh. Kan mestinya dilaporin gitu loh. Cari data, argumen, jangan caci maki, jangan mengandalkan ulama-ulama yang sudah lama tiada, ulama-ulama yang sepuh, ujung-ujungnya ulama-ulama Indonesia juga yang dipakai. Ayo dong karomahnya keluarin. Turunin kitab-kitab yang sejaman, ya. Jadi kalau kepepet panggil ya Ben Idrus, ya Ben Idrus. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Ini adalah mereka para muhibbin dan kelompok Ba'alawi yang sedang melakukan haul di salah satu makam leluhur mereka. Dan video selanjutnya adalah video kaum Yahudi di depan tembok ratapan. Sekarang kalian mengetahui persamaan mereka, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Doa, terima. Dari hebatnya kota Tarim. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Ingin berada di kota Tarim. Loh kenapa? Apa yang ada di kota Tarim? Karena kota Tarim adalah kotanya para wali. Sampai dikatakan di kota Tarim itu yang jadi wali walinya bukan hanya dari orang laki, orang perempuan pun jadi wali. Bayi itu sudah jadi wali. Di kota Tarim itu nggak tumbuh kumis, anak kecil mulai ngitem, kumisnya mulai numbuh sedikit-sedikit sudah jadi wali. Ya Allah, barokah penduduk kota Tarim, laki, perempuan dan anak kecil semuanya wali. Maka jangan gampang tertipu. Penipu receh aja masih tertipu. Bagaimana dengan Dajjal nanti, saudara? Mudah-mudahan saya tidak pernah melihat Dajjal, saudara. Walaupun cucu-cucunya sudah saya lihat saat ini. Bagaimana dengan Dajjal yang bisa menunjukkan kepada kita, bisa mengeluarkan emas dari tangan kanannya, bisa mengeluarkan air di tangan kirinya, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan ini dan itu. Berapa banyak orang yang akan terpengaruh. Makanya, saya percaya dengan seyakin-yakinnya perkataan ulama-ulama kita, perkataan Nabi, bahwasanya Dajjal itu bisa mempengaruhi kiai-kiai, bisa mempengaruhi ustadz-ustadz, bisa mempengaruhi orang-orang alim. Dia bisa menyesatkan itu. Hari ini kita lihat bagaimana orang bego bisa mengkoordinir kiai-kiai, ustadz-ustadz, sehingga mereka membuat fatwa yang keluar dari pantatnya. Kalau nggak percaya mereka, ente sama dengan PKI. Kalau nggak percaya mereka, ente sama dengan murtad. Itu adalah penampakan kepada kita hari ini bahwa suatu saat tidak akan mustahil Dajjal bisa mempengaruhi orang-orang yang berperban di kepalanya. Orang-orang yang tampilannya seperti alamah, seperti alim, seperti wali sekalipun. Tetapi tidak ada keteguhan hati untuk membela kebenaran, untuk membela umat dari kesesatan, saudara. Lihat hari ini, gerombolan bodong, gerombolan tukang bela umat dari kesesatan, saudara. Lihat hari ini, gerombolan bodong, gerombolan tukang fitnah, tukang hasud, tukang adu domba, tukang tipu. Udah sejauh mana mereka menipu? Sudah sejauh mana kita umat muslim di Indonesia tergeserkan nilai-nilai keislaman kita, saudara. Dalam tradisi kita muslim di Nusantara ini, tabu joget-joget depan orang tua.
Dalam tradisi muslim kita di Indonesia ini, di Nusantara ini, tabu ulama joget-joget. Dulu Marsandah joget-joget depan kamera, saudara, dibilang orang gila. Sekarang orang berjubah, sorban sekalipun, joget-joget depan kamera. Anak dan menantu, menantu dan mertua, gandengan tangan, joget-joget depan kamera. Allah, astaghfirullahaladzim, saudara. Itulah bagian dari tanda-tanda akhir zaman, saudara. Berapa banyak orang yang bisa koar-koar ngomong nasihat ke orang lain, tetapi dirinya tidak ada yang bisa menasehatinya. Dan dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan omongannya sendiri, saudara. Berapa banyak, saudara? Nabi, nggak pantas nih pakai begini. Assalamualaikum. Hah? Acib beb. NU, nasi uduk. Nasi uduk. Masya Allah. Habib. NU ada NU. Nah, Alhamdulillah. Kopiahnya NU. NU Beb. Oh ya NU. salam. Ya NU saya Beb. Ya halal Ya watak. Watot. Iya. Ilir. Iya. Ilir. Kalau ini masuk semua Beb. Sidah beb. Masuk semua Iya, kalau ini. Iya beb. Indonesia. Iya beb. Luar biasa. Itu anak besok mau beli kopiahnya NU beb besok beb. Nah itu Beb, itu. Kalau sudah bila kopi NU antum, langsung Aman. antum se Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Situbondo, Bondowoso sama antum semua. Wah rahat. Oh Iya, Beb. antum kalau ke Jakarta ke sauna Beb, bener ajib sawa. Oh iya, anak mau ke sauna sama antum. Nanti setelah Id 4 hari lah. Oh, Ya. setelah Id kok ini beb ya. Anak berangkat dulu ke Irak. Irak. Hotar beb, kira ziarah Sayyidina Husain. Enggak, si Nausin ntar belakang. Itu jangan bilang-bilang kalau yang itu. yang penting kan tetap ini aman. Iya, sama. Ya lah. Lo nanti anak mau ngajak antum di Buddha Suci beb. Ajib di Buddha Suci. Oh, anak ntar kalau masuk ke situ anak mau tasbih. Anak minta tasbihnya. Iya, sama iya. Oh, Anak mau nambah zikir. Hong Jabar Hong Jabar Hong Jabar Hong. Pernahkah panjenengan melihat majikan yang rela sujud-sujud mencium kaki pembantunya? Itulah wajah kita hari ini. Kita ini pemilik sah tanah surga Nusantara. Tapi mental kita adalah mental babu. Kita mengemis-ngemis syafaat dari bangsa yang tanahnya gersang. Kita merasa kerdil di depan mereka yang datang hanya membawa cerita. Padahal, darah yang mengalir di tubuh panjenengan adalah darah para raja dan pendekar. Kenapa sekarang panjenengan jadi penakut? Kenapa panjenengan merasa jadi sampah sebelum meniru gaya hidup mereka? Mari kita bedah, siapa sebenarnya yang menanamkan virus rendah diri ini ke otak panjenengan? Rahayu. Mari kita bicara kasar saja sekalian, biar bangun tidurnya. Panjenengan sadar tidak? Selama ini kita sedang dijajah melalui rasa kagum. Penjajah zaman dulu datang pakai bedil, kita lawan. Tapi penjajah sekarang datang pakai jubah dan dongeng, kita malah sujud. Inilah sihir yang paling mematikan. Mereka bilang, bangsa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan anehnya, panjenengan mengamini. Dengan kata lain, panjenengan sudah sepakat kalau bangsa Nusantara ini adalah bangsa kelas 2. Bangsa sisa-sisa. Bangsa yang kalau mau selamat harus mendaftar jadi pengikut budaya mereka. Coba pakai nalar paling jujur. Kalau memang mereka lebih mulia, kenapa negerinya gontok-gontokan terus? Kenapa mereka haus akan pengakuan dari bangsa lain? Nusantara ini sudah khatam soal ketuhanan sebelum mereka mengenal tulisan. Nenek moyang panjenengan sudah mempraktekkan kasih sayang saat mereka masih sibuk saling bunuh karena perbedaan sepele. Tapi kenapa sekarang narasi itu dibalik? Kenapa kita yang disuruh belajar beradab pada mereka? Ini bukan soal agama. Ini soal kedaulatan rasa. Panjenengan dibuat percaya bahwa bahasa Jawa, Sunda, atau Bali itu tidak punya power untuk nembus ke langit. Panjenengan dipaksa pakai bahasa yang tidak panjenengan pahami rasanya.
hanya agar panjenengan merasa jauh dari Tuhan. Saat panjenengan merasa jauh, disitulah calo-calo suci ini masuk menawarkan jasanya. Inilah bisnis penjajahan yang paling laris manis. Membuat panjenengan merasa kotor, agar panjenengan terus-terusan membeli sabun dari mereka. Membuat panjenengan merasa bodoh, agar panjenengan terus-terusan butuh bimbingan mereka. Sadarlah, panjenengan itu pemilik rumah, panjenengan itu pewaris sah ilmu bumi dan ilmu langit yang luar biasa. Tapi kenapa sekarang panjenengan justru sibuk memoles sepatu tamu yang sedang menginap di rumah panjenengan? Sudah saatnya kita berhenti jadi penonton di tanah sendiri. Berhenti merasa paling berdosa hanya karena kita lahir sebagai orang Nusantara. Simak baik-baik. Di bagian kedua nanti, saya akan tunjukkan bukti fisik. Bagaimana kecerdasan leluhur panjenengan sengaja dikubur, agar panjenengan tidak pernah berani berdiri tegak lagi. Setelah mental panjenengan dibuat kerdil, langkah selanjutnya adalah membuat panjenengan percaya bahwa nenek moyang kita itu hanya menang di urusan mistis. Ini taktik licik. Mengapa? Biar panjenengan tidak pernah belajar teknologi asli Nusantara. Coba panjenengan lihat bangunan-bangunan megah di tanah ini. Candi-candi itu bukan dibangun pakai jin. Itu penghinaan kalau panjenengan bilang begitu. Itu dibangun pakai ilmu matematika tingkat tinggi, pakai ilmu astronomi yang sangat presisi, pakai teknik pemotongan batu yang bahkan mesin modern pun masih geleng-geleng kepala. Tapi apa yang dibilang sejarah ke telinga panjenengan? Mereka bilang itu keajaiban. Mereka bilang itu urusan dunia gaib. Tujuannya apa? Agar panjenengan berhenti bertanya tentang rumusnya, agar panjenengan tidak bangga pada otak cerdas leluhur sendiri. Akhirnya, panjenengan jadi malas berpikir dan lebih memilih menunggu mukjizat datang dari langit. Lihat juga soal kesehatan. Leluhur kita sudah kenal ribuan tanaman obat. Mereka tahu rahasia alam untuk menyembuhkan raga. Tapi pelan-pelan, ilmu itu dilabeli klinik, dibilang musyrik. Ujung-ujungnya, panjenengan disuruh beli obat kimia buatan mereka. Panjenengan disuruh percaya pada sistem kesehatan yang membuat panjenengan jadi pelanggan tetap rumah sakit. Inilah cara mereka membuat negara ini tidak bisa maju. Mereka mematikan rasa penasaran panjenengan. Mereka mengganti logika observasi dengan hafalan dogma. Panjenengan diajari untuk takut bertanya, takut ragu, dan takut menggunakan akal sehat. Padahal, ciri manusia merdeka adalah manusia yang berani menggunakan logikanya. Nenek moyang kita itu ilmuwan alam yang hebat. Mereka tidak pernah memisahkan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Bagi mereka, mengenal alam adalah cara paling nyata untuk mengenal Tuhan. Kenapa sekarang kita dipaksa untuk memusuhi ilmu pengetahuan hanya karena dianggap barat? Dan dipaksa memusuhi budaya sendiri hanya karena dianggap kuno? Mereka ingin panjenengan tetap bodoh. Karena orang bodoh itu paling mudah dikendalikan. Orang bodoh itu konsumen yang paling setia. Panjenengan dibuat tidak percaya diri untuk menciptakan sesuatu. Akhirnya, bangsa ini hanya jadi bangsa tukang beli, tukang pakai, dan tukang bayar utang. Sadarlah, panjenengan punya warisan kecerdasan yang luar biasa. Berhentilah menganggap diri panjenengan itu terbelakang. Yang terbelakang itu adalah mental kita yang masih terjajah. Simak terus. Di bagian ketiga nanti, saya akan bongkar rahasia di balik bahasa. Mengapa mereka sangat takut kalau panjenengan mulai berdoa dan bicara pakai bahasa rasa Nusantara? Sekarang, mari kita bicara soal cara kita menyapa Tuhan. Panjenengan pasti sering dengar kalau doa itu lebih afdol pakai bahasa dari negeri jauh. Katanya bahasa itu lebih suci, lebih didengar oleh langit. Coba panjenengan renungkan pakai hati yang paling dalam. Apakah mungkin Tuhan yang menciptakan lidah manusia hanya mengerti satu bahasa saja? Apakah Tuhan butuh penerjemah untuk mengerti isi hati panjenengan? Inilah taktik penjajahan yang paling halus. Mereka ingin memutus sambungan langsung antara panjenengan dengan Sang Pencipta. Caranya, dengan membuat panjenengan merasa tidak layak bicara pada Tuhan pakai bahasa sendiri. Saat panjenengan berdoa pakai bahasa yang tidak panjenengan pahami, disitulah rasa itu hilang.
Panjenengan hanya komat kamit menghafal bunyi. Panjenengan jadi seperti kaset rusak yang memutar rekaman tanpa tahu artinya. Akhirnya, spiritualitas panjenengan kering. Tidak ada getaran, tidak ada tangisan jiwa. Yang ada hanyalah formalitas. Mereka ingin panjenengan merasa butuh perantara. Panjenengan dibuat merasa bodoh agar panjenengan harus selalu bertanya pada mereka, apa arti doa ini? Bagaimana cara bicara pada Tuhan? Padahal, nenek moyang kita mengajarkan konsep manunggaling kawula Gusti, bahwa Tuhan itu lebih dekat dari urat leher panjenengan sendiri. Tuhan itu ada di dalam rasa. Dan rasa itu paling jujur diungkapkan lewat bahasa ibu. Bahasa yang panjenengan pakai saat menangis, saat tertawa, dan saat memohon pertolongan. Kenapa mereka takut kalau panjenengan mulai memakai bahasa Nusantara untuk berdoa? Karena saat panjenengan memakai bahasa sendiri, logika panjenengan jalan. Panjenengan jadi sadar apa yang panjenengan minta. Panjenengan jadi punya harga diri bahwa Tuhan itu milik semua bangsa, bukan milik satu bangsa pilihan saja. Penjajahan bahasa ini membuat kita kehilangan karakter. Kita jadi bangsa yang pandai meniru suara, tapi lupa cara bersuara dari jiwa. Kita jadi bangsa yang suka memaki sesama saudara hanya karena perbedaan istilah, padahal tujuannya sama. Ingat, bahasa adalah pembentuk pola pikir. Kalau bahasa panjenengan sudah dijajah, maka cara berpikir panjenengan pun akan ikut terjajah. Panjenengan akan selalu merasa kurang kalau belum memakai istilah asing. Panjenengan akan merasa kurang alim kalau belum berbusana ala orang gurun. Sadarlah, Gusti Kang Moho Kuwoso tidak butuh kemasan. Beliau melihat isinya, dan isi itu adalah rasa. Jangan mau dijauhkan dari Tuhan oleh aturan-aturan buatan manusia yang tujuannya hanya untuk kekuasaan. Di bagian keempat nanti, saya akan bongkar soal ekonomi. Bagaimana narasi suci ini sebenarnya adalah mesin pengeruk uang yang membuat bangsa kita semakin melarat. Ayo kita buka mata lebih lebar lagi. Mari kita bicara soal uang. Jangan tabu bicara soal harta, karena tanpa ekonomi yang kuat, bangsa kita akan terus jadi bangsa peminta-minta. Pernahkah panjenengan menghitung berapa triliun uang rakyat Nusantara yang setiap tahun terbang ke luar negeri? Hanya untuk mengejar label sholeh dan sholehah. Kita rela menabung belasan tahun, menyisihkan uang dari hasil peluh keringat yang pas-pasan, hanya untuk menyumbang kemakmuran negara lain.